Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai pasal 8 ayat 3. Dengarlah firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Denis yang sudah membaca ayat perikop khotbah kita hari ini. Juga untuk Saudara Davin dan tim musik yang sudah memimpin dalam liturgi dan puji-pujian kita. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya sungguh sukacita hari ini di ibadah perdana dari GPC ini. Kami menyambut setiap saudara, baik saudara yang sudah rutin beribadah dari sejak ibadah sore CCC maupun yang hari ini baru pertama kali datang mengikuti ibadah dari GPC ini. Nah saudara, perkenalkan dulu, nama saya Riza. Saya adalah salah seorang penatua di gereja ini bersama dengan saudara Davin. Nah, saudara, di dalam gereja GPC ini setiap minggunya dalam khotbah yang disampaikan dari mimbar ini kami melakukan khotbah eksposisi perikop per perikop dari setiap kitab setiap minggunya. Nah, beberapa kitab yang sudah kami selesaikan dalam 1,5 tahun selama sisi ibadah sore ini, ada beberapa kitab yang saya ingat. Ada surat Kolose, kami sudah bahas itu, surat 1-3 Yohanes, lalu kitab Kejadian pasal 12-18 tentang kisah Abraham, dan yang terakhir kemarin kita membahas kitab Ester. Nah,
saat ini kita dalam pembahasan Injil Lukas. Jadi kita sudah memulai Injil Lukas ini dan kita sudah masuk di pasal 7 dalam minggu ini. Jadi bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir saat ini, jika saudara datang lagi minggu depan, maka saudara akan terus mendengar selama beberapa bulan ke depan seluruh khotbah disampaikan dari Injil Lukas. Nah, pertanyaannya mengapa kami berkhotbah dengan cara demikian, saudara? Mengapa gereja CCC dan GPC berkhotbah dengan cara ini? Hanya satu alasannya. Karena yang hendak kami khotbahkan dari mimbar ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan pemikiran saya, bukan pemikiran Davin. Yang harus saudara dengar adalah apa yang Alkitab katakan. Bukan apa yang saya dan saudara Davin katakan. Firman Tuhan yang harus saudara dengar. Jadi kami rindu setiap saudara pulang dari gereja ini, saudara memahami apa sebenarnya yang satu perikop itu katakan dan apa kaitannya itu dengan hidup saudara. Dan kami berasa bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan melakukan khotbah eksposisi kitab per kitab setiap minggunya. Kiranya apa yang kami lakukan di dalam khotbah ini dapat menolong saudara semakin mengenal Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita ini. Nah, oke saudara, itu sedikit info tentang gereja GPC ini. Jika saudara ingin tahu lebih lagi tentang gereja ini, silahkan setelah selesai ibadah ini nanti kita akan ada snack di depan, kita akan berfellowship. Saudara bisa datang, tanya kepada saya atau saudara Davin, tanyakan segala hal yang saudara ingin tahu tentang gereja ini, kami akan dengan senang hati men-sharingkannya. Itu saja ya saudara. Nah saudara, pernahkah saudara merasa diri saudara lebih benar, lebih baik dibandingkan dengan orang Kristen lain yang saudara kenal yang hidup rohaninya tidak seperti saudara, yang kelihatan lebih duniawi dibandingkan saudara yang rohani itu, yang tidak seaktif dan tidak semilitan saudara dalam pelayanan di gereja. Pernahkah saudara memikirkan saudara merasa diri saudara lebih baik, lebih benar dibanding orang itu? Waktu kita melihat sesama rekan kita dalam pelayanan, atau waktu kita melihat anggota jemaat di gereja, teman atau rekan kerja juga kita yang juga orang Kristen yang ternyata dosanya itu lebih besar, lebih serius dibandingkan dosa kita, yang karakternya masih belum dewasa secara rohani, langsung sikap Farisi itu muncul dalam hati kita. Saya rasa saya lebih baik di hadapan Allah dibandingkan orang itu karena saya tidak melakukan dosa seperti dia. Pernahkah saudara berpikir atau merasa seperti demikian? Menurut saya pasti ada di sini yang seperti itu dan saya mengaku dosa, saya salah satunya. Saya sering merasa kalau ada lihat orang lain berbuat dosanya yang begitu serius, saya merasa saya lebih benar daripada orang ini. Nah saudara, hari ini kita akan melihat satu kebenaran yang sangat indah dari perikop yang tadi sudah dibacakan yang akan mengingatkan kembali kita semua siapa kita di hadapan Allah. Sehingga setiap kali dosa kefarisian itu muncul, kita dapat langsung memberikan obat penawarnya, yaitu Injil kasih karunia Allah. Namun sebelum kita akan mempelajarinya, mari sekali lagi kita akan menundukkan kepala kita, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah yang perdana di tempat ini sebagai gereja yang baru, dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kali kebenaran firman Tuhan itu disampaikan dan setiap kami yang mendengarnya bukanlah satu kebetulan. Ada maksud dan rencana yang Tuhan telah tetapkan pada waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengarnya, supaya setiap kami boleh kembali ditegur, dikuatkan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada 3 poin khotbah kita hari ini. 3 poin khotbah. Hidup yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah adalah hidup yang pertama, hidup yang melakukan perbuatan kasih bagi Allah. Yang kedua, hidup yang menyadari betapa besar dosanya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hidup yang sama dengan telah menerima keselamatan dari Allah. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Hidup yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah adalah hidup yang melakukan perbuatan kasih bagi Allah. Saudara, kisah dalam perikop ini yang tadi sudah dibacakan adalah satu kisah yang dengan jelas
menjelaskan, memperlihatkan satu prinsip yang sangat penting, sangat fundamental dalam iman Kristen, yang dengan kontras membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain, khususnya terkait dengan pengampunan dosa. Prinsip itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan kasih yang dilakukan seseorang bagi Allah bukanlah penyebab yang membuat Allah mengampuni dosa orang itu, tetapi perbuatan itu adalah hasil dari pengampunan yang Allah telah berikan sebelumnya. Saya ulangi lagi saudara, ini prinsip yang sangat penting yang pertama dalam iman Kristen, bahwa sebuah tindakan kasih yang dilakukan seseorang bagi Allah itu bukan penyebab yang membuat Allah mengampuni dosa orang itu, tetapi perbuatan itu adalah hasil dari pengampunan dosa yang Allah telah berikan sebelumnya. Jadi Allah mengampuni dosa seseorang sebelum orang itu berbuat apapun bagi Allah. Jadi kalau boleh dipakai urutannya saudara, urutannya adalah demikian. Tentang pengampunan dosa di dalam iman Kristen. Allah memberikan pengampunannya atas dosa seseorang secara cuma-cuma, secara gratis, secara tanpa syarat. Lalu orang yang diampuni dosanya ini menyadari bahwa Allah telah mengampuni dosanya, dan dampaknya orang itu akan melakukan satu perbuatan kasih bagi Allah. Pengampunan dosa diberikan, muncul kesadaran diri dalam orang yang diampuni itu, dan ada dampak nyata dalam tindakan orang tersebut kepada Allah. Inilah yang terjadi dalam kisah perempuan berdosa yang datang ke rumah Simon ini. Mari kita lihat lagi kisah ini saudara. Jadi tadi sudah dibaca, ada seorang Farisi yang bernama Simon. Simon ini nama yang lazim digunakan orang-orang di sana pada saat itu. Dan Simon ini mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Lalu dikatakan ada seorang perempuan berdosa. Tidak disebutkan siapa namanya. Kita tidak tahu dengan pasti siapa perempuan ini. Tapi yang pasti Lukas mengatakan bahwa dia adalah wanita yang terkenal sebagai seorang pendosa. Sebutan seorang pendosa, seorang berdosa itu biasanya merujuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan hidup moralitas yang ada di dalam masyarakat dan dikenakan kepada orang-orang yang perilakunya tidak bermoral. Kalau orang tersebut adalah seorang laki-laki, maka biasanya sebutan orang berdosa itu dikenakan kepada para pemungut cukai. Tapi kalau orang tersebut adalah seorang perempuan, sebutan sebagai orang berdosa biasanya dikenakan pada wanita yang terlibat dalam praktek perzinahan atau prostitusi. Jadi kemungkinan besar perempuan itu adalah perempuan yang melakukan perzinahan atau berprofesi sebagai wanita prostitusi. Nah, satu hal yang pasti saudara, yang kita bisa lihat dalam kisah ini, kita tidak tahu siapa nama perempuan ini, yang pasti perempuan ini sudah tahu tentang Yesus. Ia pasti tahu siapa Yesus dan ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Ia pasti sudah mendengar pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan di waktu sebelumnya yang membuatnya sadar akan keberdosaannya. Ia pasti sudah mendengar bahwa Yesus menerima dan mengampuni orang yang berdosa. Dan ia juga tahu bahwa Yesus saat itu sedang ada di rumah Simon, orang Farisi itu. Di ayat 37 dikatakan tadi, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi saudara, perempuan itu dengan sengaja datang ke rumah Simon sebagai tamu yang tidak diundang dan tidak diharapkan datang ke sana, karena statusnya yang terkenal sebagai seorang berdosa itu, dengan satu tujuan, yaitu khusus untuk bertemu dengan Yesus. Nah, apa saudara tujuan wanita ini datang? Ayat 38 Lukas mencatat, kita lihat dengan detail apa yang dilakukan perempuan itu. Kita melihat di ayat 38. Dikatakan sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, tidak ada satu patah kata pun yang diucapkan perempuan itu. Tetapi apa yang dilakukannya semua itu sudah menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya tentang Yesus,
tanpa perlu ia mengatakannya kepada Yesus. Dikatakan tadi ia datang sambil menangis. Menggambarkan perasaan yang sedih karena dosa-dosanya. Perasaan penyesalan karena semua perbuatan yang kemudian dia sadari bahwa sebagai itu adalah perbuatan yang bersalah, berdosa di hadapan Allah. Ini dapat menjadi satu ungkapan penyesalan atas apa yang selama ini dilakukan perempuan tersebut. Sekaligus ungkapan syukurnya bahwa Yesus telah mengampuni dosanya. Lalu dikatakan di ayat 38 itu, ia menyeka kaki Yesus yang basah karena terkena air matanya dengan rambutnya. Wanita di sana harus menutupi rambutnya dan bukan hal yang lazim untuk seorang wanita membiarkan rambutnya terbuka depan umum. Namun perempuan ini bukan hanya dia membuka rambutnya, ia dikatakan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini menggambarkan sikap penghormatan yang sangat besar kepada Yesus. Lalu dikatakan ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Menggambarkan sikap pengagungannya kepada Yesus. Ia sangat meninggikan Yesus, mengagungkan Yesus, sangat menyadari betapa rendah dirinya di hadapan Yesus. Dan pertanyaannya sekarang saudara, mengapa perempuan ini bersikap demikian? Melakukan satu tindakan kasih bagi Yesus yang begitu luar biasa ini. Lukas tidak menulis secara eksplisit apa penyebabnya, tetapi dari seluruh kisah ini sangat jelas kita bisa lihat alasan di balik tindakan itu. Perempuan itu menyadari bahwa dirinya adalah orang yang penuh dengan dosa dan dia tahu bahwa Yesus telah mengampuni dosa-dosanya itu. Dia melakukan itu karena dia tahu bahwa Yesus sudah mengampuni dosanya, maka ia melakukan semua tindakan kasih yang luar biasa itu bagi Yesus sebagai bentuk ungkapan syukurnya, ungkapan kasihnya kepada Yesus. Nah saudara, bicara tentang pengampunan dosa yang Allah berikan kepada kita orang yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa kita sudah diampuni dosanya oleh Allah. Tentu saudara adalah hal yang baik jika kita dapat menjelaskan secara teologis bagaimana konsep terjadinya pengampunan dosa itu. Bagaimana Allah yang murka atas dosa manusia yang dalam keadilannya harus menghukum dosa tersebut. Namun pada saat yang sama Allah dalam kasih-Nya memberikan anugerah pengampunan atas dosa itu. Dan kematian Yesus di atas kayu salib adalah wujud kasih dan keadilan Allah itu. Kita dapat melihat dengan jelas kasih dan keadilan Allah di atas kayu salib Kristus. Adalah hal yang baik dan perlu untuk setiap kita orang Kristen memahami kebenaran yang agung ini. Namun saudara, pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing saat ini, bukanlah seberapa baiknya kita dapat mengerti dan menjelaskan konsep kasih Allah yang sangat agung ini, tetapi apa dampak dari pemahaman kita akan kebenaran ini dalam hidup kita sehari-hari? Apa dampak nyatanya dalam hidup kita sebagai orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah? Dan jika kita mau jujur saudara dengan diri kita akan menemukan kita mungkin hebat dalam mendiskusikan doktrin kasih dan keadilan Allah ini. Kita mungkin hafal ayat-ayatnya ada di mana saja. Kita mungkin menguasai surat Roma dengan baik. Kita senang dan siap untuk berdebat membela doktrin ini. Tetapi sayangnya saudara, kalau kita jujur mengakui, kita masih jauh dari menghidupi doktrin ini. Jadi mari kita semua menguji diri kita masing-masing saudara. Saudara dan saya. Perempuan berdosa itu mungkin tidak mampu menjelaskan konsep teologis tentang doktrin dosa. Ia tidak memiliki pemahaman teologis bagaimana sampai ia bisa menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Tetapi ia memiliki afeksi dan kasih yang begitu dalam kepada Yesus yang terwujud dalam tindakan kasih yang begitu besar dan luar biasa bagi Yesus yang dia lakukan di rumah Simon itu. Bahkan ia sampai tidak peduli lagi apa yang orang-orang sekitarnya katakan tentang sikapnya itu. Dan membawa kita pada satu perenungan. Bagaimana dengan kita saudara yang tahu tentang doktrin pengampunan dosa ini? Seperti apa afeksi dan kasih kita kepada Yesus pada saat ini? Apakah hati kita masih penuh dengan kasih kepada Yesus?
Masih full tank di titik F itu saudara? Atau sudah hampir habis, sudah hampir di titik E. Seiring berjalannya waktu semakin tergerus oleh kasih kita kepada hal-hal lain dalam dunia ini. Dan dari mana kita bisa mengukur seberapa besar kasih dan afeksi kita kepada Kristus? Kita bisa memandangnya, mengukurnya dari gairah kita saudara kepada hal-hal rohani. Dalam beribadah ke gereja, dalam berelasi pribadi dengan Tuhan, dalam kehidupan doa pribadi kita, dalam pelayanan, dalam berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Apakah kita masih tertarik dengan semua hal-hal rohani tersebut? Tentu saudara adalah hal yang wajar jika kasih dan afeksi kita kepada Allah itu up and down. Tidak selalu kita penuh dengan passion dan desire. Kadang ada saat-saat kita merasa begitu kering secara rohani. Kita merasa begitu jauh dari Allah. Dan saya tidak mengatakan bahwa kita dapat selalu penuh dengan gairah akan hal rohani. Kasih dan afeksi kita kepada Kristus masih penuh kelemahan dan kekurangan. Namun saudara, yang perlu jadi refleksi masing-masing kita saat ini adalah seberapa pedulinyakah kita untuk menjaga kasih dan afeksi kita kepada Kristus. Ini bukan soal kesempurnaan, tetapi soal kepedulian kita akan kasih kita kepada Kristus. Dan kalau kita bicara tentang meninggikan Kristus saudara, perempuan berdosa itu pasti tidak mampu menjelaskan konsep teologis tentang Kristus. Ia pasti tidak tahu tentang doktrin Kristologi, tentang doktrin dua natur Kristus. Dia tidak mampu memahami itu. Tetapi apa yang dilakukannya jelas. Ia memiliki sikap sangat menghormati dan meninggikan Yesus. Dan yang jadi perenungan juga bagi kita semua. Bagaimana dengan kita? Dalam semua yang kita lakukan sehari-hari, apakah kita juga memikirkan bagaimana kita meninggikan Kristus lewat tindakan kita? Atau seluruh perbuatan kita itu kita lakukan dengan begitu banyak pertimbangan, namun kita melupakan satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana sikap saya itu menunjukkan sikap hormat saya kepada Kristus. Dan sekali lagi saudara, jika kita jujur dalam kondisi kita akan menemukan kita sangat menghormati dan meninggikan Kristus, tetapi sering hanya dalam tatanan doktrinal, tidak secara praktikal. Kita sangat menghormati dan meninggikan Kristus, tetapi sering hanya dalam tatanan kognitif, tidak secara aplikatif. Karena itu saudara, kiranya kisah perempuan berdosa ini mengingatkan kita semua kembali sebagai orang-orang yang telah mengklaim, telah menerima pengampunan dosa dari Allah. Kita renungkan dua hal ini. Bagaimana kasih dan afeksi kita kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Dan perbuatan kasih apa yang sudah kita berikan bagi Kristus yang sudah mengampuni dosa kita. Nah saudara, jika poin yang pertama tadi adalah tentang dampak keluarnya sebagai hasil dari pengampunan dosa yang telah kita terima sebelumnya dari Allah, maka poin kedua sekarang adalah tentang sikap di dalam hati yang mendahului pengampunan dosa yang kita terima tersebut. Seperti apa sikap itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Hidup yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah adalah hidup yang menyadari betapa besar dosanya di hadapan Allah. Nah saudara, kalau poin pertama tadi berisi satu kebenaran fundamental yang pertama dalam iman Kristen terkait dengan pengampunan dosa, bahwa bukan tindakan kasih kita yang membuat kita bisa memperoleh pengampunan dosa dari Allah, tetapi pengampunan dosa yang telah Allah berikan itu membuat kita melakukan tindakan kasih bagi Allah. Maka kebenaran fundamental kedua yang terkait pengampunan dosa ini adalah bahwa hanya mereka yang menyadari betapa besar dosanya di hadapan Allah yang akan menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Kisah selanjutnya menunjukkan kebenaran ini saudara. Mari kita lihat kembali di ayat 41 sampai 46. Ayat 41 sampai 46. Yesus memberikan satu perumpamaan yang menunjukkan dua macam orang yang kemudian dikaitkan Yesus dengan kontras antara sikap Simon si Farisi itu dengan sikap perempuan berdosa tersebut. Perumpamaan tersebut kita lihat bercerita tentang ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Ada yang hutangnya kecil, hanya 50 dinar. Ada yang hutangnya besar, 500 dinar. Dua-duanya adalah orang yang berhutang.
Dua-duanya tidak sanggup membayar hutangnya. Dua-duanya mendapatkan pengampunan atau pembebasan dari hutangnya oleh orang yang melepaskan uang tersebut. Lalu Yesus mulai mengkaitkan perumpamaan tersebut dengan membandingkan secara kontras sikap Simon si Farisi itu dengan sikap perempuan berdosa tersebut. Kita sudah lihat tadi Simon si orang Farisi, seorang yang dikenal dengan orang yang religius. Dia adalah tuan rumah dari acara itu, tetapi kita baca tadi, ia tidak melakukan apapun bagi Yesus yang datang ke rumahnya. Bahkan hal yang paling mendasar yang umumnya dilakukan seorang tuan rumah kepada tamunya pun, itu tidak dilakukan Simon kepada Yesus. Simon tidak menyediakan baskom dengan air untuk mencuci kaki Yesus. Ia tidak menyambut Yesus dengan ciuman. Ia tidak memberikan minyak ke dahi Yesus. Dan Yesus mengkontraskan sikap Simon itu dengan perempuan berdosa itu yang melakukan hal yang jauh berbeda dari Simon. Perempuan berdosa itu dikenal sebagai seorang pendosa. Dia bukan seorang yang religius. Dan dia adalah tamu yang tidak diundang dan tidak diharapkan hadir di sana. Tetapi ia melakukan hal yang sangat kontras dengan Simon. Jika Simon tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus, perempuan berdosa itu dikatakan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Jika Simon tidak menyediakan handuk atau kain untuk melap kaki Yesus, perempuan berdosa itu dikatakan melap kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Jika Simon tidak mencium kening Yesus, perempuan berdosa itu dikatakan tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus. Jika Simon tidak meminyaki kening Yesus dengan minyak, perempuan berdosa itu dikatakan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Semua hal kontras itu menunjukkan satu hal, saudara. Simon si Farisi itu, orang religius itu, dia tidak tahu siapa Yesus. Ia masih menebak-nebak siapa Yesus sebenarnya. Dia tidak menghargai dan tidak menghormati Yesus. Dia tidak mengasihi Yesus. Karena itu ia tidak melakukan apapun bagi Yesus. Sedangkan perempuan tersebut, dia tahu dengan pasti siapa Yesus itu. Dia sangat menghargai Yesus. Dia sangat menghormati Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus. Karena itu ia melakukan semua tindakan kasih itu bagi Yesus. Apa sebenarnya saudara yang Yesus hendak tunjukkan kepada Simon melalui perumpamaan dan kontras ini? Yesus mau menunjukkan satu kebenaran kepada Simon melalui perumpamaan itu. Bahwa Simon, Farisi yang religius itu, dan perempuan berdosa ini, dua-duanya sama-sama adalah orang berdosa yang tidak dapat membayar hutang dosanya kepada Allah. Dua-duanya sama-sama membutuhkan pengampunan dari Allah atas hutang dosanya kepada Allah. Mungkin di hadapan manusia dan masyarakat, dosa Simon itu lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan dosa perempuan itu. Simon mungkin lebih baik secara moral dibandingkan perempuan berdosa itu. Namun Yesus sedang katakan kepada Simon, di hadapan Allah, entah Simon si Farisi itu maupun perempuan berdosa itu, dua-duanya adalah sama-sama orang berdosa. Sama-sama orang yang berhutang kepada si pelepas uang itu. Yang membedakan mereka berdua, bukan ada yang berdosa dan ada yang tidak berdosa. Bukan yang satunya berhutang dan satunya tidak berhutang. Tetapi yang membedakan mereka berdua, yang Yesus mau katakan kepada Simon adalah, yang satu sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, sedangkan yang satunya tidak sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Perempuan tersebut yang sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, dia melihat dirinya seperti orang yang berhutang 500 dinar tadi. Dia sangat berdosa di hadapan Allah. Karena itu dia melakukan hal yang sangat luar biasa bagi Yesus. Ia banyak berbuat kasih bagi Yesus. Sedangkan Simon yang tidak sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, merasa dirinya lebih benar di hadapan Allah dibandingkan perempuan itu, melihat dirinya seperti orang yang berhutang 50 dinar. Sedikit berdosa atau bahkan tidak merasa berdosa di hadapan Allah. Karena itu Simon tidak melakukan apapun bagi Yesus.
sedikit berbuat kasih bagi Yesus. Lalu Yesus berkata di ayat 47, Yesus berkata kepada Simon bahwa dosa perempuan tersebut telah diampuni. Apa yang menyebabkan dosa perempuan itu diampuni, saudara? Atau apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosa perempuan itu? Karena satu hal, dia sadar akan dosanya yang begitu besar di hadapan Allah. Dan dia datang kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Inilah awal dari seseorang yang menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang ingin dosanya diampuni oleh Allah. Yaitu menyadari bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa di hadapan Allah. Nah saudara, kita semua tentu tahu bahwa ada banyak penyimpangan pengajaran di dalam kekristenan. Pengajaran-pengajaran tidak alkitabiah walaupun mengambil dari ayat Alkitab. Misalnya prosperity gospel atau Injil kemakmuran yang mengajarkan kalau kamu mengikut Yesus maka kamu akan penuh dengan kesuksesan dan kaya, penuh berkat jasmani. Saya pribadi jelas sangat menentang ajaran tersebut karena Alkitab memang tidak pernah mengajarkan demikian. Itu adalah penyimpangan dan bukan berita Injil yang sejati. Namun saudara, bagi saya pribadi yang paling saya tentang adalah pengajaran yang mengajarkan bahwa seorang Kristen dapat menjadi orang benar di hadapan Allah jika ia sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Menurut saya ini adalah penyimpangan yang sangat serius dan sangat fatal dalam iman Kristen, sangat tidak alkitabiah. Mengapa saudara? Karena jika kita dapat hidup dalam kekudusan dengan sempurna, maka Kristus tidak perlu mati di atas kayu salib untuk selamatkan kita. Justru karena kita tidak mampu melakukannya, maka Kristus melakukannya bagi kita. Kristus hidup dalam kekudusan yang sempurna agar kita, saudara dan saya yang penuh dosa ini dapat selamat karena kekudusan Kristus. Jadi saudara, ini satu prinsip kebenaran yang sangat penting, sangat fundamental untuk terus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Semua kita, terlepas dari segala kemajuan rohani yang sudah terjadi dalam hidup kita, terlepas dari berbagai dosa yang sudah berhasil kita matikan dalam diri kita, terlepas dari seberapa aktif dan militannya kita dalam melayani Tuhan di gereja, terlepas dari sehebat dan sebaik apapun hidup moral dan etika kita, ingatlah terus akan hal ini saudara, bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat berdosa di hadapan Allah. Bahwa hutang dosa kita itu begitu besar di hadapan Allah. Dan bahwa kita bergantung sepenuhnya pada kasih dan kebaikan Allah untuk dapat melepaskan kita dari hutang dosa kita. Seperti perumpamaan dua orang yang berhutang itu bergantung sepenuhnya pada si pelepas uang untuk dapat terbebas dari hutangnya. Jadi saudara, kita sudah lihat di sini dua kebenaran. Tindakan kasih dari perempuan berdosa itu adalah hasil dari hidup yang telah menerima pengampunan dosa dari Yesus. Dan yang kedua, bahwa kesadaran akan betapa besar dosa yang dimiliki perempuan itu adalah awal dari diterimanya anugerah pengampunan dosa dari Yesus. Lalu sekarang pertanyaannya, apa artinya sebuah pengampunan dosa? Apa artinya menjadi orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah? Apakah Allah hanya berhenti pada titik mengampuni dosa kita saja? Kita masuk ke poin yang ketiga, yang terakhir. Hidup yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah adalah sama dengan hidup yang telah menerima keselamatan dari Allah. Nah saudara, ini kebenaran fundamental yang ketiga dalam iman Kristen terkait dengan pengampunan dosa yang harus terus kita pegang dalam diri kita. Bahwa menerima pengampunan dosa adalah sama dengan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Bahwa mereka yang dosanya diampuni Allah, mereka juga adalah orang yang diselamatkan Allah. Jika Allah hanya memberikan pengampunannya tetapi tidak menyediakan jalan keselamatan itu, maka kita tetap tidak akan selamat. Dan kita bersyukur Allah bukan hanya mengampuni kita dari dosa-dosa kita, tetapi Allah juga sekaligus menyelamatkan kita. Dan inilah kebenaran yang bisa kita lihat dalam kisah selanjutnya dari perikop ini. Kita lihat mari di ayat 50. Di ayat 50 Yesus mengucapkan satu perkataan yang menunjukkan pentingnya pengampunan dosa serta kaitannya dengan keselamatan sekaligus menegaskan siapa dirinya.
Setelah di ayat 48 Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, kemudian Yesus mengatakan pada perempuan itu di ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dua kalimat itu saudara, kita perhatikan itu menggunakan kata telah. Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, yang artinya itu sudah terjadi di masa lampau. Perempuan itu bukan akan diampuni dan bukan akan selamat, tetapi ia sudah diampuni dan ia sudah selamat. Perempuan berdosa itu sudah menerima pengampunan dosanya dan artinya ia juga sudah menerima keselamatan dari Allah. Dan ada satu kata yang sangat penting yang diucapkan Yesus di ayat 50 ini yang perlu kita perhatikan, yaitu kata iman. Yesus katakan pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kepada Yesus yang membuat perempuan itu menyadari betapa berdosa dirinya di hadapan Allah. Iman kepada Yesus yang membuat perempuan itu menerima pengampunan dosa dari Allah. Dan iman kepada Yesus yang membuat perempuan itu sangat mengasihi Yesus, sangat meninggikan Yesus, dan melakukan perbuatan kasih bagi Yesus. Iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan perempuan berdosa itu. Nah saudara, melalui perkataan yang terakhir di kisah ini, Yesus sedang berbicara kepada dua pihak. Kepada Simon si Farisi itu, dan kepada semua orang yang ada di rumah saat itu yang belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Yesus hendak katakan kepada mereka melalui perkataan ini bahwa dirinya berkuasa dan berotoritas untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia berdosa. Dan bahwa yang menyelamatkan perempuan berdosa itu adalah iman si perempuan itu kepada dirinya, kepada Yesus. Dan perkataan Yesus kepada perempuan berdosa itu yang sudah sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, Yesus mengatakan hal tersebut agar perempuan itu tahu bahwa ia tidak perlu ragu, ia tidak perlu menduga-duga apakah ia sudah selamat atau belum. Perkataan Yesus kepadanya adalah jaminan pasti dan dasar untuk keyakinannya bahwa ia yang orang berdosa itu sudah diampuni Allah dan sudah selamat, dan bahwa keputusannya untuk beriman kepada Yesus adalah keputusan yang paling tepat yang dia bisa lakukan di dalam hidupnya. Nah saudara, keseluruhan kisah dalam perikop ini kalau boleh kita simpulkan, ini adalah kisah tentang kabar baik Injil. Ini adalah kisah tentang anugerah Allah yang begitu besar dan agung yang kita sama sekali tidak layak untuk menerimanya, yaitu anugerah pengampunan dosa dan keselamatan dari Allah bagi kita semua orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Ada salah satu lagu him yang dengan indah menggambarkan kebenaran dari kisah ini. Saya akan bacakan lirik dari him tersebut yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya ambil dari salah satu buku nyanyian rohani yang biasa dipakai di gereja-gereja. Him tersebut dalam judul bahasa Inggris adalah Amazing Grace. Saudara pasti tahu lagu ini atau ajaib benar anugerahnya. Kata-kata dalam him itu tuh begitu indah. Ada 3 bait dari him itu yang saya mau bacakan yang menurut saya waktu saya membacanya dia ingat kembali betapa besar kasih Allah bagi saya orang berdosa ini. Dikatakan di dalam lagu itu, ajaib benar, anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerah ku pegang erat dan aman pulangku. Nah saudara, seperti apa kondisi saudara saat ini? Apakah saudara merasa diri saudara adalah orang yang dosanya besar? Karena saudara merasa hidup moral dan rohani saudara tidak sebaik orang-orang Kristen yang lain? Saudara merasa jauh dari hal-hal rohani? Mungkin saudara merasa diri saudara adalah orang Kristen napas, hanya ke gereja waktu Natal dan Paskah. Atau saudara merasa diri saudara adalah orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan.
Atau saudara merasa saudara Kristen mediocre, dingin enggak, panas enggak, di tengah-tengah. Atau sebaliknya saudara, mungkin saudara merasa dosa saudara kecil, karena hidup moral dan rohani saudara jauh lebih baik dari orang-orang Kristen yang lain. Saudara sangat dekat dengan hal-hal rohani. Saudara sangat aktif dalam pelayanan di gereja. Saudara sejak muda sudah hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara tidak pernah absen gereja. Saudara adalah orang Kristen yang militan bagi Tuhan. Melakukan banyak hal bagi Tuhan dan pekerjaannya. Disiplin rohani saudara sangat bagus. Entah saudara yang merasa dosa saudara besar tadi, merasa saudara kurang rohani, maupun saudara yang merasa dosa saudara kecil, saudara sudah baik rohaninya. Satu kebenaran yang hari ini kita pelajari dalam kisah ini, yang harus terus kita ingatkan kepada diri kita. Apapun juga kondisi kerohanian kita saat ini, entah itu baik, entah itu kurang baik, atau itu buruk, di hadapan Allah kita semua sama. Kita adalah orang-orang yang sangat berdosa. Hutang dosa kita begitu besar kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang cukup benar atau lebih benar di hadapan Allah dibandingkan saudara kita yang lain. Semua kita yang dosanya besar maupun yang dosanya kecil, kita hanya dapat menjadi orang benar di hadapan Allah karena kebenaran Kristus yang sempurna itu dijadikan Allah, dianggap Allah sebagai kebenaran kita. Jadi bagi saudara yang merasa dosa saudara kecil, jangan merasa saudara lebih benar waktu melihat hidup orang lain tidak serohani saudara. Sadarilah bahwa tidak ada sedikit pun kebenaran di dalam diri saudara yang dapat menyelamatkan saudara sebaik apapun rohani saudara. Dan bagi saudara yang merasa dosa saudara besar, jangan berpikir bahwa Yesus akan menolak saudara waktu saudara datang kepada Dia. Yesus dengan tangan terbuka selalu menyambut setiap orang yang menyadari keberdosaannya dan memohon pengampunannya seperti si perempuan berdosa ini. Jadi setiap kita di sini saudara, ingatlah ada satu kutipan yang sangat baik yang dikatakan oleh John Newton, penulis lagu Amazing Grace yang tadi baitnya saya bacakan. Bahasa Inggrisnya seperti ini, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan John Newton demikian. Saya mengingat dua hal. Bahwa saya adalah seorang pendosa besar dan bahwa Kristus adalah seorang juru selamat besar. Hanya melalui iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit lagi, kita dapat menerima pengampunan dosa kita dan keselamatan kita. Amin.